Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil kitabil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sahabat Miftahul Muttaqin, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan sehingga dengan kenikmatan itu kita bisa melakukan aktivitas ibadah, memperbanyak amalan-amalan kebaikan, dan tentunya dengan kebaikan itu kita menjadi hambanya yang taat dan kita tergolong orang-orang yang beriman. Amin. Tak lupa salam serta sholawat tercurah pada junjungan kita, suri teladan kita, juga manusia paling mulia, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan risalah yang dibawa oleh beliau, dengan risalah yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Baik, sahabat Miftahul Muttaqin, seperti biasanya rutinitas kita di kajian bulanan yaitu di Majelis Miftahul Muttaqin. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah demi kelancaran acara ini kita buka dengan bacaan basmalah dan suratul al-fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk yang kedua adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Faisal. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dibacanya ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Ustaz Faisal tadi, mudah-mudahan menambah keberkahan dan tentunya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga acara kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk acara yang ketiga adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dede Maulana dengan tema problematika umat dan solusinya. Tengah hadir di tengah-tengah kita Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Jadi materi kita hari ini nih problematika umat dan solusinya. Jadi banyak sekali problema-problema yang telah kita alami, terutama di lingkungan masyarakat kita ya saat ini. Dan memang sangat kompleks sekali Ustaz. Cuman untuk pembahasan kali ini mengenai problematika umat, akan dikupas habis oleh Ustadz Dede Maulana dan tentunya sahabat-sahabat Miftahul Muttaqin silahkan stay di medsos, di FB, kita live juga untuk sahabat-sahabat semuanya Miftahul Muttaqin. Mudah-mudahan dengan penjelasan materi nanti ke depannya kita akan paham mengenai problematika yang sebenarnya kita hadapi saat ini. Waktu sebelumnya saya persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Bapak, mas-mas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kita manusia di dalamnya ya. Hanya padanya lah kita menyembah dan hanya padanya lah kita memohon pertolongan. Sebagaimana yang sering kita ucapkan ya di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kehadiran junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang hingga kini mereka masih konsisten dalam keislamannya. Bapak-bapak, mas-mas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, ya, kita bertemu dalam kajian, ya, yang insya Allah kajian ini membahas mengenai problematika umat dan solusinya. Ya, jadi kita berbicara tentang problem, berbicara tentang masalah, ya, dan juga kita nanti akan berbicara solusinya. Jadi kalau bapak mas-mas lihat di TV, nonton berita di TV, itu kan yang diberitakan adalah masalahnya ya. Masalah demi masalah. Tapi tidak diberikan solusinya itu bagaimana. Ya, kalaupun ada, solusinya itu solusi yang tidak menyelesaikan masalah. Solusi parsial ya. Baik. Bapak-bapak, mas-mas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masyarakat kita khususnya Indonesia, Jakarta, ya, banyak sekali masalah yang terjadi. Salah satunya adalah zina. Ya. Tahu ya zina ya? Ya, melakukan hubungan saya kalau melanjutkan asalkan udah tahu ya. Ya. Di luar pernikahan. Jadi bukan suami istri tapi melakukan hubungan seperti itu, yaitu namanya zina. Dan di kota-kota besar di Indonesia ya apalagi di Jakarta ini banyak sekali terjadi nih. Ya. Banyak sekali terjadi dengan pacar, ya dengan para pelacur misalkan, dengan teman ya atau dengan kenalan cinta satu malam ya. Ini banyak sekali terjadi ya. Kemudian masalah yang selanjutnya itu adalah riba. Ya, riba tahu ya riba ya. Banyak sekali orang yang KPR rumah ya. KPR rumah ya sekian puluh tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Ya, jadi menggunakan perantara bank. Ya, itu adalah riba. Kredit mobil dengan leasing, kredit motor dengan leasing. Ya, itu adalah riba. Ketika kita meminjam uang kepada teman, pinjam uang 1 juta, kemudian temannya minta supaya dibalikinnya itu 1.100.000 misalkan. Nah, maka yang 100.000-nya ini adalah riba. Ya, itu salah satu contoh riba yang memang pada saat ini banyak terjadi di masyarakat. Ya. Zina, riba. Ya. Kemudian masalah yang lainnya adalah saat ini COVID-19. Ya, corona. Ya. Corona. Ini dari tahun 2020 ya. Seingat saya itu masuk ke Indonesia itu pada bulan Februari, bulan Maret. Ya, kasus-kasus pertama yang terjadi. Dan pada sampai saat ini belum ada tanda-tanda corona itu akan hilang. Ya. Belum ada tanda-tanda corona itu bakalan menurun, ya. Dan bahkan pada saat ini malah naik lagi ya, gelombang ketiga, ya. Dengan varian baru namanya itu Omicron, ya. Ini saya baca ya kemarin itu, ya, itu yang terkena itu 1 hari ya, 1 hari itu bisa belasan ribu. Ya, bisa belasan ribu. Ya, makanya kalau dia total itu dari tahun 2020 sampai sekarang, itu yang sudah terkena corona di Indonesia itu jumlahnya 4.481.000. Banyak gak? 4 juta orang. Ya, ini yang terdata. Yang terdata maksudnya gimana? Yang kemudian dia itu swab antigen, swab PCR. Ya, tentunya yang tidak terdata lebih banyak lagi. Ya, kan banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang ketika itu sudah ada gejala corona tapi nggak mau swab. Ya, benar ya? Nah, itu bisa jadi karena memang takut, bisa jadi atau karena lain sebagainya. Nah, itu yang tidak terdata. Ya. Jadi jumlahnya berapa? 4.481.000. Banyak
banyak. Ya. Yang sudah meninggal berapa? Yang sudah meninggal itu jumlahnya sampai sekarang itu 146.202. 146.202. Banyak. Ya. 100 ribuan. Itu nyawa. Ya. Jiwa itu nyawa. Ya. Makanya ini merupakan masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena berimplikasi dengan nyawa. Ya. Satu nyawa di dalam Islam itu sangat-sangat berharga. Ya. Dan sampai sekarang nih COVID-19 ini belum ada tanda-tanda akan hilang. Ya, entah apakah nanti ada anaknya Omikron atau cucunya Omikron, ada lagi varian-varian baru ya. Ya, ini memang membutuhkan penanganan yang maksimal dari pemerintah. Dan sampai sekarang saya melihat dari pemerintah itu belum ada langkah-langkah baru, langkah-langkah yang kreatif supaya corona ini teratasi. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah kemiskinan. Ya, sebelum corona saja kemiskinan di Indonesia itu sangat banyak. Jumlahnya itu bisa puluhan juta. Sebelum corona ada. Ya. Setelah corona ada, tambah banyak. Bener ya? Tambah banyak. Ya, banyak yang di PHK. Ya. Usahanya bangkrut. Ya, apalagi usaha-usaha yang di sektor seperti pariwisata, hotel, ya, kemudian makanan, minuman, ya, yang biasanya itu rame tapi jadi sepi gara-gara corona, ya. Nggak boleh kumpul-kumpul, ya, nggak boleh makan di tempat, ya, misalkan, ya. Ya, makanya tambah miskin lagi, ya, ketika corona ini ada, ya, datang, ya. Dan tentunya penanganan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah itu belum maksimal. Ya, terbukti kemiskinan itu semakin banyak dan semakin banyak. Dan bodohnya pemerintah pada saat ini adalah bukannya untuk menangani COVID-19, bukannya untuk mengurangi kemiskinan, tetapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pindah ibu kota. Pindah ibu kota negara. Kemana? Ke Kalimantan Timur. Ya. Tahu ya Kalimantan Timur ya? Dulunya itu sampai sekarang juga itu hutan, ya, banyak hewan-hewan di sana, banyak tumbuhan-tumbuhan di sana, dan itu nanti bakalan ditebang-tebangin tuh sama pemerintah supaya dijadikan ibu kota layaknya seperti Jakarta. Iya. Banyak orang kelaparan, banyak orang yang di PHK, cari kerjaan susah, ya. Dalam kondisi hutang Indonesia itu jumlahnya per tahun 2022 hutang Indonesia itu 6.000 triliun. Ya, 6.000 triliun. banyak. 1 triliun aja nolnya ada berapa? Ya, banyak berapa? Ya. Kalau juta kan 6. Miliar 9. Triliun 12. Ya, jadi 6.000 triliun berarti nolnya ada 16. Ya, benar ya? 6 0 0 0 0 0 0 0. Wah, itu uang itu bisa digunakan untuk beli pulau, ya, atau bisa digunakan untuk beli negara mungkin ya. Ya, itu jumlah utangnya, belum ditambah jumlah bunganya. Ya, sampai sekarang saja Indonesia itu masih kerepotan, masih kesulitan untuk bayar bunga hutang. Ya. Bayar bunganya aja itu kesulitan. Ya, dan bahkan itu bisa senilai setengah daripada APBN negara. Ya. Dalam kondisi yang susah, kemudian mau pindah ibu kota. Nah, ini kan nggak masuk akal ya, nggak masuk nalar ya. Jadi antum nih misalkan punya hutang banyak, ya, antum udah punya rumah, punya hutang banyak, lagi susah. Nah, kemudian antum pindah rumah.
Nah, pindah rumahnya itu ngontrak lagi tanah orang. Antum harus bayar. Kan nggak logis kan ya? Di Kalimantan Timur itu tanahnya punya orang, punya pengusaha. Ya, pengusahanya siapa? Ada Tanoto, Setanto. Nah, ini adalah pengusaha yang dimana dia itu dahulunya yang mensponsori, yang memberikan dana kampanye kepada Jokowi. Terus yang kedua ada siapa? Ada Hasim Wijaya Hadikusuma. Siapa dia? Ada yang tahu nggak? Adanya Prabowo. Ya, jadi masing-masing kandidat dapat bagian itu. Makanya antum jangan sampai tertipu dengan demokrasi. Ya mereka bagi-bagi proyek. Jokowi dapat, Prabowo dapat. Ya makanya mereka mengutamakan ya kepentingan-kepentingan mereka, kepentingan-kepentingan oligarki. Rakyat dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Makanya kan pindah ibu kota negara ini untuk siapa? Yang jelas bukan untuk rakyat. Iya. Jadi banyak sekali ya masalah-masalah kita ya. Banyak sekali masalah-masalah kita. Dia nggak tahu. Ya. Cuma saya ingin memfokuskan satu dulu. Ya, mudah-mudahan nanti di daurah mendatang ya kita akan bahas yang selanjutnya. Saat ini kita bahas zina terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalau ada umur, ada kesempatan kita bahas riba, kita bahas COVID, bahas kemiskinan, dan bahas IKN. Ya, kalaupun memang nanti ada kesempatan. Makanya sering-sering nih ngaji dengan Majelis Miftahul Mutakin. Ya, syukur-syukur ya minimal setiap minggu sekali. Ya, setiap minggu sekali. Ya, nanti ada ustadz-ustadz yang memang berkompeten yang insya Allah bisa memberikan pencerahan dalam hal riba, dalam COVID-19, dalam hal kemiskinan, dan dalam hal pindah IKN. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang zina ya. Bapak-bapak, mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia negeri darurat zina. Kenapa? Karena banyak sekali seruan-seruan zina itu makin menggema. Ya. Yang mengkampanyekan zina itu ternyata banyak. Ya. Mau saya kasih contoh. Contohnya ada buku ya judulnya itu Saatnya Aku Belajar Pacaran. Ada ini di Gramedia. Di toko-toko buku ada. Ya, jadi ketika beranjak remaja, ya remaja itu kisaran berapa ya? 10 tahun, 12 tahun. 12 tahun menginjak 12 tahun sampai mau nikah kali ya. Sampai mau nikah kan masih remaja. Kalau udah nikah kan berarti udah bapak-bapak. Iya. Kita awalnya ambil 10 tahunan lah. 10 tahunan sampai 17, 18 lah ya. Itu usia-usia remaja. Dan usia-usia remaja ini usia-usia yang dimana itu masa pencarian jati diri. Iya, dia gampang diarahkan. Diarahkan ke arah kebenaran gampang. Diarahkan kepada kesesatan gampang. Nah, makanya ketika remaja kemudian disodori buku ini, Saatnya Aku Belajar Pacaran, ya, sedikit banyak nanti bakalan terpengaruh. Ya. Nggak pacaran, nggak gaul. Nggak pacaran, nggak ngetren. Nggak pacaran, dianggap nggak laku. Ya. Itu akhirnya muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya. Kemudian seruan selanjutnya adalah pacaran yang syariah. Ya. Pacaran yang syariah. Ya, jadi di antara sesama aktivis ya, aktivis rohis atau yang sekolah-sekolah Islam nih, MTS ya, MTS atau pesantren, tahu mereka bahwa pacaran itu hukumnya haram. Tapi kan ada yang syariah. Diawali dengan membaca bismillah. Diakhiri dengan hamdalah. Ya apakah itu syariah? Ya enggak juga. Tapi kan enggak ngapa-ngapain Ustadz. Ya enggak ngapa-ngapain, enggak ketemu, enggak apa gitu ya. Ini cuma buat motivasi aja. Motivasi supaya semangat belajar, supaya semangat menuntut ilmu.
Katanya seperti itu. Kalau nggak ngapa-ngapain ya ngapain pacaran gitu ya. Kan begitu ya. Kalau nggak ngapa-ngapain ngapain pacaran. Namanya godaan setan itu sedikit demi sedikit. Iya. Ya memang awalnya kayak gitu, ntar lama-lama WA. Assalamualaikum Uhti. Ya. Gimana kabarnya? Udah sholat zuhur belum? Udah baca Quran belum hari ini? Begitu seterusnya. Akhirnya ngajak ketemuan, ngajak jalan, begitu seterusnya. Ya. Godaan setan itu sedikit demi sedikit. Ya, jadi Bapak-bapak, mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya itu pacaran yang syariah. Sama seperti halnya dengan bunga bank yang syariah. Ada gak? Nggak ada. Yang namanya bunga itu ya riba, itu haram. Nggak ada yang syariah. Ya. Nah ini kemarin tanggal 14 Februari. Ya biasanya remaja, anak-anak muda nih ngerayain hari yang namanya hari Valentine. Ya, ngasih coklat ya ke pasangan ya. Padahal mereka nggak tahu sejarahnya bagaimana hari Valentine. Ya. Cuma mereka tahunya itu hari Valentine itu hari kasih sayang. Yang dimana mereka ngasih coklat ya ke pacarnya atau ke gebetannya ya. Dan yang lebih parahnya nih kalau yang udah pacaran nih hari dimana itu sang wanita itu menyerahkan keperawanannya. Ya makanya pada hari Valentine itu kondom itu laris manis gitu ya. Kondom, tahu kondom? Kayak yang muda-muda nggak tahu nih. Ya. Laris manis pada hari Valentine itu ya. Nah, ini seruan-seruan zina seperti ini banyak ya tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah anak-anak muda kita nih. Makanya anak-anak muda kalau nggak kuat imannya itu ya bisa terjerumus juga, bisa ikut juga. Ya. Bapak, mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali film atau sinetron yang memang mengajarkan anak-anak muda kita, remaja-remaja kita itu untuk pacaran. Ya. Ada dari jendela SMP, ada cinta SMP, ada cinta SMA, ada cinta kampus, ayam kampus, dan lain-lain. Banyak lah. Ya, kalau antum misalkan suka nonton sinetron ya hal-hal yang kayak gini tiap hari ada gak? Ada. Ya di FTV, di SCTV itu ya. Pasti kisahnya tuh nggak jauh tentang cinta ya, ngajarin orang pacaran. Ya, padahal pacaran itu adalah pintu terbesar seseorang itu berzina. Ya, orang kalau mau berzina, ya biasanya itu didahului dengan pacaran. Ya. Bapak, mas-mas yang dirahmati Allah, zina mengundang bencana. Ya, karena memang sudah dikampanyekan sedemikian masif, ya banyak orang-orang yang kemudian terpengaruh. Ya, banyak yang terpengaruh. Ya, makanya dari data BKKBN nih, ya ini saya ngutip data BKKBN. BKKBN apa ya? Badan Keluarga Berencana apa gitu ya? Kepanjangannya. Ada yang tahu gak ya BKKBN? Kepanjangannya apa? BKKBN ya, seingat saya Badan Keluarga Berencana lah itu ya. Ya. Ini dari data BKKBN 46% remaja nih usia 15 sampai 19 tahun ternyata melakukan seks bebas. Sedih, miris melihat data ini. Ya. 15 sampai 19 tahun 46%-nya itu melakukan seks bebas. Jadi ada 100 orang remaja nih. Ya, 100 orang remaja, ternyata 46-nya itu pernah melakukan seks bebas sebagaimana suami istri. Ya. Sedangkan yang 54-nya itu enggak. Ya.
Cuma 54 yang enggak. Ya, seks bebas. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kenapa? Karena memang terpengaruh dengan kampanye-kampanye zina yang tadi. Ya. Sudah banyak masyarakat kita, generasi muda kita, remaja kita itu sudah rusak ya oleh tontonan-tontonan yang tidak mendidik ya, kampanye-kampanye orang-orang barat, orang-orang sekuler gitu ya. Akhirnya terpengaruh ya. Selanjutnya 20,9% remaja kita itu hamil di luar nikah. Ya, ini data dari BKKBN juga. Ya, 20,9% hamil di luar nikah. Ya. Jadi yang tadinya itu 46% itu seks bebas, ya dari 46% tersebut 20%-nya itu ternyata hamil. Ya. Di masyarakat kita ada gak yang seperti ini? Ada. Ya, bahkan saya sekolah dulu itu SMP, SMK ya, saya sekolah SMP negeri di 101 Jakarta itu ada 1-2 orang ini perempuan ya, teman saya kok nggak masuk gitu ya. Ternyata hamil. Akhirnya dia dinikahi sama pacarnya. Hamil SMP aja tuh udah ada yang hamilnya. Itu tahun 2005 gitu ya, tahun 2005. Ya ketahuan umurnya. Tahun 2005. Ya, saya SMP ya. Apalagi zaman sekarang lebih tinggi lagi. Ya kenapa? Karena sedemikian masif kampanye-kampanye untuk melakukan zina. Ya. Nah ini tentu mengundang banyak masalah. Kenapa? Karena ketika remaja hamil di luar nikah, ya, kalau antum punya kasus yang serupa, misalkan pasti anaknya stres. Ya, mual muntah. Wah ini lama-lama orang tuanya kan tahu kan ya. Kamu kenapa mual muntah? Ya. Ternyata hamil. Orang tuanya, wah marah pastinya. Siapa yang ngambilin? Tanggung jawab. Yang ngambilin sesama SMP juga. Belum bisa cari duit, belum bisa tanggung jawab. Akhirnya masalah baru lagi. Ya. Bapak-bapak, mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, remaja kita banyak yang hamil di luar nikah dan ternyata dari yang hamil tersebut banyak juga yang kemudian melakukan aborsi. Ya. Aborsi tahu ya? Hamil nih, kemudian minum pil atau obat gitu ya, yang tujuannya itu untuk menggugurkan kandungan janinnya supaya hamilnya itu hilang. Wah ini anak-anak muda, anak-anak remaja itu udah jadi pembunuh ya, pembunuh anaknya sendiri gitu ya. Berapa? Itu jumlahnya 2,4 juta kasus aborsi per tahun. Tinggi ya. 21%-nya itu dilakukan oleh remaja, 700.000 sampai 800.000. Ini udah jadi pembunuh mereka ini. Ya. Mau enaknya saja tapi nggak mau tanggung jawab. Ya. Banyak nggak kejadian seperti ini? Banyak. Ini saja yang terdata, ya, yang terdata gitu ya. Kalau yang nggak kedata, yang nggak ketahuan ya bisa tambah banyak lagi. Ya. Umumnya ini di daerah-daerah perkotaan. Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Medan, ya, kota-kota besar nih. Ya, makanya ya saya berpesan nih pada anak-anak remaja ya hati-hati pergaulan. Kenapa? Karena faktor terbesar kenapa orang terjerumus itu karena memang pergaulan, salah milih teman. Ya. Kalau bergaulnya sama teman-teman yang pacaran, yang suka zina ya lama-lama ya bakalan ikut juga ya. Ya sekuat-kuatnya iman seseorang ketika pergaulannya buruk, ya bakalan ikut juga. Yang makanya hati-hati pilih pergaulan. Ya. Dan dari data BKKBN juga 32% remaja itu pengidap HIV atau AIDS. Iya, HIV atau AIDS.
Ya. HIV atau AIDS ini penyakit yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada. Ya, baru-baru ini aja ada. Kenapa? Karena memang banyak orang yang melakukan seks bebas. Makanya Allah memberikan azab penyakit namanya itu HIV atau AIDS. Ya. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Ya, nggak ada. Zaman kakek nenek kita dulu itu nggak ada penyakit HIV, bener ya? Cuma sekarangnya aja ada. Kenapa? Karena ya itu tadi banyak yang melakukan seks bebas. Ya. Bapak-bapak, mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya banyak sekali terjadi perselingkuhan. Ya, tadi kan kita udah banyak bahas tentang remaja ya. Nggak adil dong remaja doang yang dibahas itu ya. Yang sudah nikah emang nggak berzina. Berzina juga ternyata. Banyak ini perselingkuhannya. Ya, bahkan di data itu Indonesia adalah negara dengan tingkat perselingkuhan tertinggi kedua di Asia. Ya, banyak yang selingkuh. Ya, ini contoh kasus saja ya. Ada yang image-nya itu selawatan, ya, ya Maulana, ya Maulana. Tahu ya maksudnya ya? Tahu gak maksud saya? Tetapi ternyata selingkuh. Udah dong belum? Ada beberapa yang belum dong ya. Jadi grup-grup selawatan ya, yang di mata kita itu wah kayaknya alim nih, kayaknya ini soleh, ini soleha, ternyata selingkuh. Yaitu Ben Sabian, tahu ya Sabian ya? Ya mudah-mudahan sih bukan gibah ya. Ini bisa kita ambil pelajarannya ya. Kita ambil pelajarannya ya. Jadi memang ketika seorang pria sama perempuan ketika berinteraksi lama kelamaan ketemu dia akhirnya ya timbul jatuh cinta ya, istri yang di rumah itu dilupakan, anak yang di rumah dilupakan, selingkuh, cerai, kemudian katanya sih mau menikah dengan selingkuhannya. Itu adalah satu fakta ya. Ya, dan fakta-fakta yang lainnya itu banyak. Ya, terutama nih kalau yang pekerja kantoran yang suka keluar kota nih. Ayo, yang suka keluar kota, ya, yang istrinya itu ditinggal. Waduh, kesepian nih, nggak ada istri nih. Wah, udah ngebet, nggak tahan, akhirnya nyari selingkuhan. Ya, ya mudah-mudahan sih kalau sini mah soleh-soleh semua nih ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu ya anak di bawah umurnya itu menjadi sasaran prostitusi. Ya. Jadi banyak sekali germo ya. Germo tahu ya germo mucikari ya yang menangani beberapa pelacur itu ya. Itu mereka itu sampai ke daerah-daerah Cianjur, daerah-daerah Bogor gitu ya. Nyari anak perawan yang masih polos, yang masih belasan tahun. Tujuannya apa? Ya tujuan dijadikan sebagai pelacur. Mereka sih mengiming-iminginya itu, ayo kerja di Jakarta, ayo kerja di Bandung. Nanti dapat penghasilan yang besar. Ya, yang namanya anak-anak polos ya. Ya mereka ketika ditawari dapat duit besar nih mau-mau aja gitu ya. Sampai di Jakarta, sampai di Bandung. Ternyata, oh ini kerjaannya ya. Waduh, udah kepalang tanggung ya. Mau ngelaporin orang tua, aduh nanti orang tua sedih ya. Yaudahlah, yang penting uangnya itu nanti dikasihin ke orang tua aja. Itu banyak sekali kejadian seperti ini. Iya. Makanya jahatnya mucikari, jahatnya germo itu ya. Rata-rata itu yang saya baca itu dari Cianjur, Bogor gitu ya. Ya. Bapak-bapak, mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang terjadi pada saat ini. Ya, kita udah bahas masalahnya ya. Ini masalah semua yang kita bahas. Selanjutnya yang kita bahas adalah solusinya itu gimana. Ya. Nah, di dalam Islam itu ya, dalam sebuah hadis dikatakan idza dhuharu zina war riba fi qaryah. Ya. Jika zina dan riba telah marak di suatu negeri,
maka sungguh mereka telah menghalalkan sendiri azab Allah. Ya, dan ini terjadi pada saat ini. Ya, zina marak, rame, ya. Riba marak, rame, banyak sekali bank-bank, banyak sekali lembaga-lembaga pegadaian, lembaga-lembaga leasing, ya. Begitu juga dengan klub-klub malam, ya, hotel-hotel melati. Ya, tahu ya hotel-hotel melati ya, yang memang digunakan untuk itu. Ya, itu banyak sekali, ya. Makanya jangan heran kalau Indonesia, khususnya di kota-kota besar itu banyak sekali bencana-bencana yang terjadi. Gempa bumi, tsunami, ya gunung meletus, ya. Kenapa? Karena mereka sendiri yang berbuat kerusakan, ya. Banyak sekali dari mereka yang melakukan zina, banyak sekali dari mereka yang melakukan riba. Ya, makanya jangan heran kalau kemudian nanti azab Allah akan turun. Ya. Bapak, mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya solusinya itu dengan Islam. Ya. Inilah hebatnya Islam nih. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ya kepada manusia, seluruh umat manusia itu supaya manusia itu selamat dunia akhirat. Ya. Allah menciptakan manusia, nih manusia diciptakan, Allah juga ciptakan buku pedoman, petunjuk. Manusia kalau mau bahagia ikutin pedoman ini. Kan begitu ya? Ya. Jadi tidak ditinggal begitu saja. Allah menciptakan manusia sudah selesai, tidak. Ya, Allah juga menciptakan buku petunjuk. Ya, ketika ngikutin buku petunjuk, ya, maka akan selamat, maka akan bahagia dunia akhirat. Ya. Sama seperti halnya misalkan bapak-bapak atau mas-mas misalkan mau pergi ke suatu daerah yang belum kita tahu gitu ya. Misalkan bapak siapa maaf namanya? Pak Dodi. Ya. Pak Dodi asal mana Pak? Asal Jakarta. Misalkan Pak Dodi nih ditugaskan oleh kantornya itu pergi ke Aceh. Ya. Dari kantor pasti kan ngasih petunjuk ya. Acehnya di mana kantornya. Kemudian nanti kamu naik pesawat, kamu naik bis, naik mikrolet misalkan atau nanti dijemput. Nah itu kan pasti ngasih petunjuknya. Ketika Pak Dodi misalkan nggak mau ngikutin petunjuk, ya main asal aja pokoknya naik pesawat yang ada kemudian langsung naik gitu ya. Yang terjadi adalah nyasar. Pesawatnya baru datang ternyata pesawatnya tersebut menujunya ke Makassar gitu ya. Nyasar gitu ya, nggak ngikutin petunjuk. Sama seperti halnya manusia, ya khususnya umat Islam. Di dalam surat Al-Isra ayat 32 dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya. Janganlah kalian mendekati zina. Ya mendekati zinanya saja itu nggak boleh. Ya. Makanya pintu terbesar zina itu adalah pacaran. Jangan sekali-sekali kita pacaran. Ya. Jangan sekali-sekali kita itu berbuat yang mengarah ke pacaran. Ya, makanya dalam Islam antara pria sama wanita ketika berdua-duaan juga pun itu dilarang. Ya. Pria sama wanita berdua-duaan itu dilarang. Ya. Kenapa? Karena yang ketiganya itu setan. Ya. Selanjutnya, ya dari sebuah hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, lam narolil mutahabbaini mithlan nikah. Kami tak pernah tahu solusi untuk dua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Ya solusinya itu nikah. Ya misalkan patir ya, bener ya? Kirain takut salah nama orangnya. Patir ya. Wah. Udah punya nih dambaan hati misalkan. Ya. Maka solusinya itu menikah. Ya, jangan kemudian malah WA, nanya kabar, ngajak jalan,
traktir makannya jangan seperti itu. Kalau memang gentle dan ngikutin anjuran Islam ya berani menikahi. Ya, kalau memang sudah yakin, sudah yakin ya bahwa ini calonnya ini calon solihah, keturunan yang baik-baik. Ya. Di satu sisi juga Fatin ini sudah mampu ya menjadi seorang suami yang baik, bisa kerja, bisa cari nafkah sendiri, bisa mandiri, kemudian bisa mendidik istri dan lain sebagainya. Ya, jadi solusinya itu menikah, ya, menikah. Ya. Tapi gimana kondisi yang sekarang kan nikah itu mahal. Nah, kan di budaya kita kan budaya apa ya yang mempersulit nikah gitu ya. Harus dirayakan, harus ada walimahan, apalagi ngundang biduan gitu ya, ada acara-acara dan lain-lain dan lain-lain. Itu kalau dihitung itu bisa puluhan juta atau ratusan juta, ya. Nah dalam Islam tidak seperti itu. Nikah itu ya murah, ya cukup dengan ketentuan syarat sah nikah, ada mahar, ada pengantin pria, ada pengantin wanita, ada yang menikahkan ya wali, ya ada 2 orang saksi, sudah selesai itu nikah. Ya. Mengenai walimahan itu hukumnya sunnah. Ya, dan disesuaikan dengan kemampuan. Ya kalau ngundangnya keluarga aja juga nggak apa-apa. Makan-makan sederhana. Ya paling itu berapa sih? Ya, 1 juta, 2 juta juga udah cukup ya. Cuma karena memang masyarakat kita itu masih banyak yang gengsian. Ya. Apa kata tetangga nanti? Apa kata orang-orang nanti? Ya. Itu nggak usah pedulikan lah omongan-omongan seperti itu. Yang penting itu adalah sesuai dengan Islam. Ya. Nah selanjutnya adalah kalau memang belum mampu menikah, ya maka kita harus menjaga pandangan. Mata kita itu harus dijaga. Ya, nggak cuma di dunia nyata, tetapi di dunia maya juga. Dunia maya kan ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube ya. Hati-hati lihat aurat wanita ya. Nggak cuma di dunia nyata, di dunia maya juga sama. Ya. Kenapa? Karena di dalam surat An-Nur dikatakan, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Ya. Menahan pandangannya ini maksudnya apa? Memandang hal-hal yang diharamkan. Ya aurat wanita. Tahu ya aurat wanita ya? Seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya, makanya supaya kita terjaga, ya kita jaga pandangan kita. Kalau tidak terjaga, mata kita itu melihat aurat, melihat wanita cantik, ya maka dari mata turun ke hati. Akhirnya timbul perasaan. Ya, timbul perasaan. Fatir lagi makan, ingat si dia. Fatir lagi belajar, ingat si dia. Kenapa? Karena suka melihat sebelumnya. Dari mata turun ke hati. Ya. Makanya ulama-ulama terdahulu ya, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu mereka benar-benar menjaga pandangan. Karena itu hafalan mereka itu kuat. Ya, hafalan Al-Quran mereka itu kuat, nggak hilang-hilang. Ya, usia muda mereka tuh udah hafal Quran, hafal hadis. Nah, kalau kita pada saat ini ya, karena memang matanya tidak terjaga ya, hafal juz 30 aja itu udah susah ya. Ya. Bulan ini hafal, bulan depan itu udah lupa. Kenapa? Karena melihat hal-hal yang diharamkan. Ya. Insya Allah ketika kita jaga pandangan, ya kita akan terhindar daripada yang namanya itu pacaran. Apalagi zina. Ya. Bapak, mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah dalam Islam, media pornografi, media pornografi itu dilarang. Iya, tahu ya pornografi ya. Pornografi ini gambar. Ya, gambar. Gambar-gambar porno.
ya wanita telanjang, pria telanjang, ya kemudian film-film, ya sinetron-sinetron itu dilarang. Apalagi ngajarin pacaran atau ngajarin zina itu dilarang dalam Islam. Ya, jadi remaja-remaja kita, anak-anak muda kita itu aman ya, daripada kampanye-kampanye yang negatif. Ya. Begitu juga dengan porno aksi. Nah, porno aksi ini adalah orangnya. Jadi namanya pelacur-pelacur di tengah jalan, ya itu dilarang. Ya. Dan bahkan kaum muslimah itu diwajibkan untuk menutup aurat yang sempurna di dalam Islam. Ya. Makanya benar-benar terjaga. Ya. Dan antara satu dengan yang lain itu saling menasihati dengan kebenaran. Ya. Jadi ketika ada yang terjerumus nih, ya itu langsung diingatkan sama temannya. Ya, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah adanya hukuman. Ya, adanya hukuman. Jadi bagi pelaku zina nih, ya pelaku-pelaku maksiat, ya itu nanti akan diberikan hukuman. Hukumannya apa? Cambuk atau rajam. Ya. Jadi ketika sudah terbukti nih, misalkan dia melakukan zina, ya udah ada saksinya, ditambah lagi dia ngaku, ya saya sudah berzina, ya maka hukumannya itu adalah cambuk bagi yang belum menikah. Ya, bagi yang belum menikah, yaitu cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Dan bagi yang sudah menikah itu dirajam sampai mati. Kejam, sepertinya kejam. Tetapi ya ini adalah perintah Allah. Jadi memang harus dilaksanakan. Ya, dalilnya itu surat An-Nur ayat 2. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Wala ta'khuduhum bihima ru'fah fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Jadi kita tuh jangan belas kasih kepada pelaku zina. Ya, hukuman ini harus diterapkan. Ya. Kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ya, sudah terbukti, sudah ada saksi, sudah mengaku, langsung diberikan hukuman. Hukumannya itu di mana? Di lapangan, di tempat-tempat terbuka. Sehingga orang-orang yang lain melihat, masyarakat yang lain itu melihat. Ketika masyarakat melihat, oh ini toh hukuman bagi orang yang melakukan zina. Akhirnya masyarakat itu menjadi takut. Ya. Oh ini pelajaran nih bagi kita supaya kita terhindar daripada zina. Hukumannya itu dirajam sampai mati. Orang-orang yang selingkuh nih. Ya. Dicambuk 100 kali nih bagi bujang-bujang nih. Jangan sampai. Ya, jadi menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kalau zaman sekarang kan nggak ada hukumannya. Suka sama suka kan bodoh amat gitu ya, nggak ada hukuman. Mas Isan misalkan mergokin, wah tangkap. Ya dibawa ke kantor polisi, sama kantor polisi nggak diapa-apain, dibebasin langsung. Suka suka. Makanya perzinahan itu marah, ya semakin ramai. Berbeda kalau di dalam Islam ketika diterapkan hukuman cambuk atau rajam, ya nggak akan ada lagi orang yang berzina. Kenapa? Karena takut. Kemudian dari sisi pelaku gimana? Ya, ketika mereka itu ikhlas menerima hukuman, mereka bertaubat, insya Allah dosa-dosanya itu diampuni. Ya, dosa-dosanya itu diampuni. Ya, lebih baik disiksa di dunia dibandingkan dengan siksa di akhirat. Ya, siksa di neraka gitu ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
di dalam sebuah hadis ini penekanannya ya, penekanannya. Ini kan di dalam Quran kan terlalu umum ya. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina, hukumannya itu didera, dicambuk 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda, ya maksudnya itu yang sudah menikah, hukumannya dera 100 kali dan rajam sampai mati. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menerapkan hukum ini? Apakah kita bisa individu-individu ya? Apakah Mas Ian bisa menerapkan hukum rajam, hukum cambuk? Kan nggak bisa ya. FPI apakah bisa? Nggak bisa. Orang Muhammadiyah bisa nggak? Nggak bisa. Makanya yang memberlakukan hukuman ini adalah negara, ya, negara yang menerapkan syariah. Ya. Yang tadi bagaimana supaya media-media itu dilarang untuk pornografi, pornoaksi, ya cuma negara. Ya. Pelacur-pelacur itu nggak boleh mangkal, cuma negara. Kita tuh nggak bisa. Yang memberikan hukuman rajam, hukuman cambuk itu negara. Ya, makanya pentingnya negara yaitu melindungi rakyatnya supaya rakyatnya itu tidak berzina. Ya, bukan kemudian malah difasilitasi. Ya, kalau sekarang kan difasilitasi. Ya, ada tempat melakukan di situ, bayar. Kan negara sekuler, negara demokrasi kan kayak gitu. Beda sama negara yang menerapkan Islam. Itu dilarang. Ya, benar-benar melayani rakyatnya itu supaya rakyatnya itu taat sama Allah, taat sama Rasul. Ya, sehingga rakyatnya itu bisa masuk ke dalam surga. Kan begitu negara yang benar. Ya. Makanya PR kita sekarang itu adalah berjuang di mana supaya negara ini bisa menerapkan syariah. Ya. Kalau secara individu, oke lah kita bisa jaga pandangan. Bisa gak jaga pandangan? Bisa. Ya. Menikah? Bisa. Ya, nggak perlu negara. Ya. Tapi kalau penerapan hukum tadi itu butuh negara. Ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi Miftahul Mutakin kali ini membahas tentang problematika umat dan salah satu yang kita fokuskan adalah permasalahan prostitusi, zina, dan lain sebagainya dan sejenisnya. Jadi Ustadz hanya satu pembahasan saja mengenai masalah zina ini ternyata efeknya sangat banyak banget ya. Ibaratnya kalau orang buka pintu itu masih ada pintu-pintu berikutnya yang itu pintu itu akan terbuka semuanya gitu ya Ustadz ya. Jadi tadi termasuk free sex, anak muda yang lifestyle-nya itu ala western dan gaya hidupnya itu hedonistik ya. Jadi ini dampaknya sangat besar sekali bagi remaja-remaja, apalagi juga tadi dicontohkan orang tua ternyata juga nggak luput dari masalah ini juga, yang akhirnya emang berimbas kemana-mana terkait masalah perselingkuhan, yang akhirnya terjadi kehamilan dan anak hamil di luar nikah dan lain sebagainya, yang akhirnya emang nasib anak ini seperti apa dan nasabnya bagaimana, kan ini merembet kemana-mana gitu ya Ustaz. Nah, dengan adanya Islam hadir di tengah-tengah kita, ini kan harusnya menjadi solusi bagi masyarakat. Tapi kenapa saat ini itu masyarakat justru acuh dengan solusi itu? Seolah apa yang Islam tawarkan kepada kita saat ini, kepada mereka yang emang itu notabene pelaku di situ ya, ataupun perusahaan-perusahaan tertentu atau pemangku kepentingan tertentu terkait masalah akses untuk free sex itu sendiri, seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi alat kontrasepsi atau mungkin media-media baik itu majalah ataupun
eh, media sosial yang elektronik. Di situ banyak banyak sekali akses-akses yang memang itu ternyata menjerumuskan kita ke arah sana gitu ya. Nah, ini gimana penyikapan kita terkait masalah media sosial dan peran orang tua terhadap anaknya bagaimana gitu. Biar masalah-masalah seperti ini itu tidak mendarah daging di negeri kita. Bahkan harusnya yang pemuda itu kita bangun dari masa menginjak dia remaja itu dengan pendidikan akidah yang kuat, dengan pendidikan Islam yang benar, yang akhirnya itu menjadi fondasi mereka ketika mereka beranjak ke dewasa. Terima kasih Ustaz. Mungkin untuk menyambung materi ini saja ya. Sekalian menunggu sahabat Miftahul Mutahin untuk memberikan pertanyaannya, atau mungkin yang live di Facebook juga bisa dicantumkan nama dan pertanyaannya di kolom komentar. Jadi untuk sementara bagaimana Ustadz tuh menanggapi kayak gitu biar kenakalan remaja itu benar-benar bisa kita stop gitu loh. Biar apalagi ini ya remaja, orang tua ternyata juga seperti itu gitu. Jadi ini sangat kompleks sekali masalah kayak gini. Ibarat buka pintu itu satu pintu akan terbuka semuanya dan terus nyambung sampai sedemikian parahnya gitu. Makasih Ustaz. Iya. Jadi ada sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh pemikirannya. Ya, saya ulang ya. Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh pemikirannya. Makanya ketika kita ingin mengubah perilaku seseorang, ya, ingin mengubah perilaku seseorang yang tadinya itu misalkan berzina, ya, menjadi kemudian taubat tidak berzina, maka yang harus kita lakukan adalah merubah pemikirannya. Kita harus rubah pemikirannya. Caranya dengan gimana? Dengan menyampaikan informasi-informasi. Ya. Sampaikan bahwa zina ini adalah haram. Ya. Zina ini adalah dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampaikan kerugian daripada zina. Ya. Ajak ngaji, ajak taklim. Ya, seperti antum semua ya. Alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah untuk hadir dalam kajian ini. Ajak teman-teman antum supaya merasakan hal yang sama yang seperti antum merasakan. Ya, ketika itu datang, ya kemudian meresapi pengajian, kemudian terbentuk pemikiran di dalam otaknya, di dalam akalnya, maka itu nanti akan mempengaruhi perilakunya. Ya, tentunya pemikiran orang yang ngaji dengan pemikiran orang yang nggak ngaji pasti berbeda, benar ya? Tingkah lakunya pun juga berbeda. Kalau orang yang ngaji, ya pasti ketika dengar azan berkumandang, ya dia akan sholat. Ya. Tapi kalau orang yang nggak ngaji, dia nggak sholat. Ya. Bisa jadi gitu ya. Begitu juga orang yang ngaji, karena memang sudah memahami bahwa pacaran itu haram, maka dia akan berusaha ya semaksimal mungkin supaya pacaran itu dihindarkan. Beda dengan orang yang nggak ngaji, ya mengatakan bahwa pacaran itu adalah gaya hidup, tidak bisa ditinggalkan. Kalau nggak pacaran, nggak tren, nggak laku, makanya mereka pacaran. Nah makanya sederhananya adalah kita menyampaikan informasi-informasi sehingga terbentuk pemikiran yang islami. Nah, tadi disinggung bagaimana peran orang tua. Ya, peran orang tua ya di dalam Quran dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman. Aduh, lupa saya Arabnya ya. Kenapa? Ku anfusikum wa ahlikum naro ya. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tugas daripada orang tua itu adalah mendidik anak. Ya. Orang tua itu ada ayah, ada ibu. Nah ini kerjasama nih antara ayah sama ibu. Cuma memang yang kepala keluarganya adalah ayah. Ya. Seorang istri juga harus dididik, anak juga harus dididik.
Ya, bagaimana kemudian anak dan istri ini taat sama Allah dan Rasulnya. Harus dididik. Hukumnya adalah wajib. Itu tanggung jawab dari seorang ayah atau suami ya. Ketika tidak dididik, maka ayah ini ya dia berdosa. Makanya nanti di akhirat ditanya, gimana kamu didik anak istri kamu? Ketika tidak dididik, ya nanti anak istrinya di yaumil mahsyar itu menuntut, semasa saya hidup di dunia saya nggak dididik sama ayah saya. Menuntut mereka. Nah, makanya dididik sama kita. Ya kita kan insya Allah nih ya sudah menjadi ayah ya, dan juga calon ayah ya. Ya bagaimana kita harus didik anak kita ya supaya bisa menjalani kehidupan ini dengan Islam. Ya, terhindar daripada pacaran, terhindar daripada zina, ya. Salah satunya adalah yang pertama itu dengan menjadi teladan. Ya, pertama ya, menjadi teladan. Ya, kita harus menjadikan contoh yang baik. Kenapa? Karena istri kita, anak kita itu ngelihat bapaknya itu kayak gimana. Ya, ketika bapak saya ini misalkan sholat fardunya di masjid gitu ya, hebat gitu ya, anaknya nanti akan mencontoh. Ya, akan mencontoh. Ya, makanya harus menjadikan teladan. Ya. Lalu yang kedua, ya memang harus dilakukan pengajian itu di rumah. Siapa ustadznya? Ayah. Ya, suami. Ustadznya itu ayah. Ya mau formal, ya mau pakai baca Quran dulu silahkan atau enggak silahkan. Yang pasti memang penyampaian informasi-informasi tentang Islam itu harus ada. Disampaikan oleh suami atau bapak. Ya, harus ada. Ya jangan sampai kemudian pendidikan anak itu diserahkan kepada guru agama di sekolah. 100%. Di rumah ayahnya nggak ngajarin sama sekali. Lagi sekolahnya online. Ya, apalagi sekarang sekolahnya itu online gitu ya. Gurunya ngajar, anaknya nggak tahu kemana. Main game. Bapaknya yang kerjain soal kan. Iya. Ya itu harus dilakukan tanggung jawab daripada ayah. Anaknya panggil, istrinya panggil, ayo kita ngaji akhlak, baca Quran dulu. Kemudian bapaknya jelasin tentang akidah, tentang syariah. Ya harus itu. Jangan ngandelin daripada ustadz di masjid. Jangan ngandelin daripada guru di sekolah, jangan. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang ayah. Ya, jadi itu sederhananya. Lalu yang ketiga, itu kita harus melibatkan anak kita itu dalam hal-hal yang sifatnya itu aktivitas kebaikan. Kayak Mas Ian misalkan ajak anaknya itu datang ke pengajian ya. Ya, benar ya? Ya harus diajak ya, bisa jadi ketika omongan ayah itu nggak didengerin sama bapaknya, misalkan bapaknya nyuruh sholat, misalkan anaknya nggak mau, sama bapaknya udah susah nih, tapi sama orang lain ternyata bisa gitu ya. Ada suka kejadian kayak gitu. Banyak. Ya kenapa? Karena ya itu tadi banyak faktor lah ya, namanya hidayah kan bisa dari orang lain ya. Hidayah itu nggak harus dari kita, ternyata dari orang lain juga begitu. Makanya kan Ustadz Felix itu ya dia itu benci sama kakaknya, ya Freddy Xiao, benci sama kakaknya. Ternyata dari sekian banyak keluarga Ustadz Felix, ternyata yang dapat hidayah justru kakaknya sendiri, Freddy Xiao. Ya, sedangkan bapaknya, ibunya itu belum dapat hidayah, belum masuk ke dalam Islam. Kakaknya sendiri yang masuk ke dalam Islam. Dapatnya dari yang mana? Dari orang lain. Nah itulah uniknya hidayah. Ya. Sama seperti halnya Abu Thalib, kan paman Rasulullah, sampai dia itu akhir hayat, dia itu belum masuk ke dalam Islam. Belum. Padahal kan Rasul itu mendoakan terus, mengajak terus. Tapi yang namanya Allah sudah berkehendak, sampai akhir hayat Abu Thalib itu masih dalam kekafirannya. Ya. Jadi itu ya Mas Ian ya. Yang pertama itu menjadikan teladan ya. Kita harus jadi teladan. Yang kedua kita harus menyampaikan pemahaman Islam, harus ngaji memang. Kita menjadi ustadz, menjadi kiai di rumah. Dan yang ketiga itu ajak anak kita itu dalam aktivitas kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Untuk kemudian ada sesi pertanyaan dari baik online maupun dari sahabat Miftahul Mutakin yang hadir di sini. Dua pertanyaan pertama, silahkan mungkin dari sahabat Miftahul Mutakin ada yang perlu ditanyakan terkait masalah pribadi, yang pengalaman pribadi, maksudnya bukan masalah pribadi ya. Kalau masalah pribadi itu kan nanti kita ini lebih pasnya itu kan pas berdua saja gitu, masa. Nah, mungkin ada masalah-masalah lain mungkin dari apa yang kita lihat di dalam sekitar lingkungan kita mungkin ya. Kok seperti ini ya, banyak anak-anak pada ngumpul terus pada main game bareng, kok azan nggak pada ke masjid dan lain sebagainya. Ini gimana nih Ustaz, lingkungan saya seperti ini? Atau mungkin anak saya bandel banget Ustaz, main game mulu, nggak mau ngaji, suruh baca Iqra aja nggak mau dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman atau yang hadir di sini, atau mungkin masalah sekolah nih, guru saya gimana nih Ustaz, guru agama saya ngasih soal-soal mulu tapi pelajarannya nggak pernah dijelasin via online, katanya kita itu sekolahnya sekarang via online gitu. Nah, mungkin ada masalah-masalah seperti itu dari sahabat-sahabat Miftahul Mutakin yang hadir di sini, silahkan ditanyakan. Ya, Nah, bagi yang mau bertanya, ada 3 orang, nah 3 buku. ada door prize kita ya. Bacakan. Untuk berarti kita sediain 3 pertanyaan untuk yang hadir di sini, untuk sahabat-sahabat Miftahul Mutakin. Mohon maaf kalau online bisa dikasih nggak Ustadz? Nanti dikirim via itu paket. Barangkali online juga, wah saya pengen dong Ustadz, ini yang online, ada yang nanya mungkin ya di online, ada yang saya pengen dong gitu. Ya, Nanti gimana panitia bisa dikirimkan mungkin nih? bisa. Kita live di Facebook ya. Nah, mungkin bagi yang live di Facebook silahkan bertanya nih di kolom komentar. Kesempatan nggak banyak ya, cuman ada 3 nih bukunya, luar biasa. Judulnya apa Ustadz? Remaja ahli neraka. Remaja ahli neraka. Nah, udah Mereka yang remaja mengikuti jalan tapi kok setan. ahli neraka gitu. Jadi nanti silahkan berlomba-lomba ya untuk mendapatkan bukunya. Untuk yang online silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar pertanyaannya, sebutkan nama juga alamatnya yang lengkap sama nomor WhatsApp-nya ya. Mungkin bagi yang hadir di sini Ustadz, oke. Bukan nama Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Duri Kepa, saya mau menanyakan, akhir-akhir ini di masa sekarang ini kebanyakan anak-anak remaja, dari saya ngantar anak sekolah, jemput sekolah, itu kebanyakan bukannya malah sekolah, malah ngumpul dan asik ngerokok gitu. Nah, dari segi Islam, apakah rokok itu diharamkan gitu? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan lagi mungkin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Faisal ya, dari Telugong. Dari Telugong ya, udah hafal ya. Baik, saya akan menanyakan perihal hukum ya, hukum perzinaan ya. Jadi ke hukum perzinaan ya. Jadi kalau Islam tegak ya, apakah hukum yang sebelumnya itu akan yang berzina itu akan dihukumi ketika Islam tegak? Kan sekarang belum sempurna kan Islam, bukan sistem Islam yang diterapkan karena sekarang kan sistem demokrasi. Jadi ketika Islam tegak diterapkan, apakah yang lainnya itu akan dihukumi? Suatu contoh kan tadi zina ya kan, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu tentang riba ya kan. Kayak riba ya. Ya, apakah akan dihukumi? Jadi Udah coba. Udah. Langsung saya jawab. Ya, boleh. Ya, jadi yang pertama mengenai rokok. Yang mengenai rokok ya. Ya, ini memang hukumnya itu ikhtilaf ya, ada semacam perbedaan. Ada pendapat yang membolehkan,
Yang pertama, ada pendapat yang memakruhkan, dan yang ketiga ada pendapat yang mengharamkan. Ya. Pertama itu boleh, kedua makruh. Tahu makruh ya? Berarti sebaiknya itu dijauhi. Ketika dijauhi tidak dilakukan dapat pahala, itu makruh. Ya, utamanya itu ditinggalkan. Nah, yang ketiga itu haram. Artinya apa? Jadi ketika orang merokok dia berdosa. Ketika ditinggalkan dapat pahala. Ya. Baik, untuk jawab ini makanya kita harus tahu terlebih dahulu daripada fakta rokoknya itu sendiri. Ya, rokok atau merokoknya itu sendiri. Ya. Merokok itu apa ya? Jadi kan kalau kita cek di tempat-tempat yang jual rokok, misalkan Alfa atau minimarket, yang kita beli, kemudian kita teliti ini rokok kandungannya seperti apa. Ya. Kan adilnya seperti itu ya. Kita harus tahu faktanya terlebih dahulu. Kita harus teliti rokok ini apa sih, mengandung zat apa sih, ya. Nah, makanya ketika memahami faktanya itu berbeda, ya, maka hukumnya pun nanti bisa jadi berbeda. Ya, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Ya. Jadi ketika kita teliti bahwa rokok, ya kalau menurut ahli-ahli kedokteran, ya ahli-ahli ya memang meneliti ilmuwan, ya ternyata di dalam merokok itu banyak zat-zat yang berbahaya untuk tubuh. Ya. Itu adalah sebuah fakta, ya. Banyak membahayakan tubuh. Cuma memang kalau untuk perokok aktif, ya ini memang efeknya itu jangka panjang. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita ngerokok, nggak kemudian besok sakit, enggak. Minggu depan sakit, enggak. Bulan depan sakit, enggak. Tapi efeknya itu panjang. Bisa jadi nanti sakitnya itu bertahun-tahun kemudian, atau mungkin puluhan tahun. Atau mungkin nggak dirasakan. Bisa jadi. Kenapa? Karena dari fakta ini. Nah, makanya ada pendapat yang membolehkan. Ada pendapat yang membolehkan karena memang ketika dilihat dan dirasakan bagi orang yang merokok itu nggak ada efek sama sekali. Ya, dia tetap sehat-sehat aja tuh. Ya, tetap sehat-sehat aja, nggak ada efek. Soalnya kan ini kan rokok cuma tembakau ya, cengkeh ya, cuma itu aja, nggak ada yang membahayakan. Ya, makanya pendapatnya itu membolehkan. Nah, kemudian yang kedua, pendapat yang memakruhkan, ini melihat bahwasanya memang ini membahayakan tubuh. Membahayakan tubuh. Ya, yang pasti memang itu merusak paru-paru. Tentu antara paru-paru yang merokok dengan yang tidak merokok itu berbeda. Ya, kalau kita ke dokter nih, ya misalkan saya kan nggak ngerokok. Satu ini ngerokok nggak? Enggak ya. Coba yang ngerokok siapa nih? Coba di scan paru-parunya, itu nanti kelihatan hasilnya. Nah, itu kalau yang merokok itu paru-parunya itu agak hitam. Agak hitam ya, agak hitam ya. Nah, berarti kan menimbulkan efek ya, menimbulkan efek ya. Cuma memang efeknya itu jangka panjang. Cuma kalau jangka pendeknya itu gampang capek, kalau orang yang merokok ya gampang letih, ya beda sama orang yang nggak ngerokok. Ya, makanya itu lebih baik itu dihindari. Nah, ini pendapat yang memakruhkan. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat yang mengharamkan. Nah, ini kalau merokok, itu banyak sekali mudarat-mudarat yang dihasilkan. Yang pertama, daripada uangnya itu untuk rokok, dengan uangnya itu untuk yang lain. Kan gitu ya. Kalau orang ngerokok berapa sih sehari? Separuh itu 10.000 kalau filter. 10.000 sehari, 10.000 ya. Nah, itu kalau uangnya digunakan untuk yang lain, misalkan untuk jajan anak, kan lebih manfaat ya dibandingkan untuk diri sendiri kan ya. Ditambah lagi ada yang namanya itu perokok pasif. Ya, perokok pasif maksudnya apa? Dia nggak ngerokok, cuma dia nerima asap rokok gitu. Saya nih misalkan berduaan sama perokok. Nah, itu saya jadi perokok pasif. Kenapa? Karena saya ngirup asap rokoknya. Dan ternyata menurut kedokteran, perokok pasif itu jauh lebih bahaya. Jauh lebih bahaya. Makanya kan ada beberapa kasus itu artis ya, istrinya Indra Warkop ya kalau nggak salah ya.
itu meninggal. Salah satu penyebabnya adalah karena daripada Indro yang merokok. Makanya Indro itu sangat menyesali perbuatannya itu. Gara-gara saya merokok, istri saya meninggal. Ada juga yang meninggalnya itu bayi. Ya, bayi meninggal karena asap rokok. Nah, ini kan banyak sekali mudarat-mudaratnya. Nah, makanya pendapat yang membolehkan silakan, pendapat yang memakruhkan silakan, pendapat yang mengharamkan silahkan. Cuma memang kalau saya selidiki memang yang lebih kuat itu yang mengharamkan. Ya, lebih baik tinggalkan rokok. Ya, tapi kalau antum mau merokok ya saya nggak bisa melarang. Kenapa? Karena ada ulama juga yang membolehkan gitu ya. Saya bukan kapasitas kemudian wah ini bukan. Ya saya juga sama-sama belajar Ustaz ya. Ya, cuma saya ngasih rekomendasi yang belum merokok jangan ngerokok ya. Ya lebih baik uangnya nih untuk yang remaja misalkan buat nikah aja mendingan. Bener ya? Wallahualam bisawab. Untuk pertanyaan yang kedua Ustaz, terkait masalah zina sama itu setelah sama riba setelah nantinya itu negara Islam atau sistem Islam diterapkan, bagaimana? Apakah itu kasus-kasus sebelumnya itu yang dilakukan itu diampuni atau mungkin dia suruh tobat atau mungkin ada hukuman-hukuman yang menunggunya gitu. Makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya saya agak berat jawabnya ya. Kenapa? Karena tentunya nanti daripada kebijakan khalifah yang terpilih. Ya, tentunya kebijakan daripada khalifah yang pilih. Yang pastinya nanti kan khalifah menimbang berbagai macam pendapat dan pendapat mana yang diambil oleh khalifah itu yang nanti akan diterapkan. Ya. Cuma memang kalau saya lihat daripada sejarah nih, ya dilihat daripada sejarah, dosa-dosa yang di masa lalu yang terkait dengan diri sendiri, ya terkait dengan diri sendiri ya, itu tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Ini kan zina misalkan yang melakukan A sama B. Nah, ini kan terkait dengan diri sendiri, ya. Diri sendiri sama yang berkaitan, ya. Kalau memang sebelumnya itu sudah bertobat, ya, sudah minta sama Allah, ya, minta ampun sama Allah, ya insya Allah itu Allah ampuni. Jadi nggak perlu kemudian dihukumi lagi. Ya, apalagi kan kejadiannya itu sudah sangat lama. Ya, sudah sangat lama. Misalkan kejadiannya itu saat ini 2022. Nah, khilafah tegak misalkan 2030. Jadi 8 tahun yang lalu. Ya, 8 tahun yang lalu. Kalau itu kemudian diterapkan misalkan dihukumi oleh khalifah ya bisa-bisa saja. Cuma memang lebih kuat itu tidak diberikan hukuman. Kenapa? Karena kalau diberikan hukuman itu khalifah nanti bakalan kerepotan. Karena kasus-kasus seperti ini pasti banyak sekali. Dan untuk mengingatnya itu seperti apa? Kan ada bukti, ada saksi. Itu repot gitu ya. Ketika khilafah itu berdiri itu banyak permasalahan yang terjadi. Ya, ada permasalahan-permasalahan yang penting yang harus dilaksanakan. Daripada menghukum dosa di masa lalu, mendingan ngurusin pada saat itu juga. Ya, pasti kan khilafah ketika tegak itu ada beberapa negara kafir yang nggak terima, benar ya? Nah itu kan menimbulkan gesekan. Daripada ngurusin dosa masa lalu, mendingan ngurusin yang sekarang nih. Wah, Amerika, Cina nih bobat habis aja nih. Daripada ngukumin warga negara sendiri akibat dosa di masa lalu. Ya, jadi itu ya. Mudah-mudahan sih tidak dihukumi, asalkan memang sudah taubatan nasuha. Ya, sama seperti halnya dulu. Ya Rasulullah SAW, ya kan banyak yang tidak suka dengan Rasulullah ketika dakwah. Ya, banyak yang nggak suka. Umar bin Khattab pun juga dulunya nggak suka sama Rasul. Ya, nggak suka. Dan bahkan mau dibunuh sama Umar nih, Rasul nih. Tetapi ketika Umar itu masuk ke dalam Islam, apakah Rasul memberikan hukuman? Kan tidak. Ya. Begitu juga dengan Wahsy. Wahsy ini siapa? Jadi Wahsy ini adalah orang yang membunuh pamannya Rasul, Hamzah. Waktu itu Wahsy dalam masa kekafirannya, dalam perang Uhud, yang namanya berperang kan saling membunuh ya.
Itu Hamzah itu mati meninggal gara-gara Wahsy. Tetapi ketika Wahsy itu masuk ke dalam Islam, apakah kemudian Rasulullah SAW itu memberikan hukuman qisas? Kan tidak. Tidak. Ya makanya mudah-mudahan sih pertanyaan Mas Faisal tadi terkait dengan zina, terkait dengan riba yang di masa kini itu tidak akan diberikan hukuman. Cuma memang syaratnya itu harus taubatan nasuha. Ya, supaya Allah itu benar-benar mengampuni. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sesi pertanyaan pertama kedua sudah terjawab. Sambil nunggu pertanyaan berikutnya dari panitia Miftahul Muttaqin, kita akan putar sebentar profil tentang Majelis Miftahul Muttaqin ini ya. Jadi kita biar semakin dekat, biar kita semakin tambah semangat menuntut ilmunya. Jadi untuk kemudian pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa terus hadir dan kita bisa memastikan diri untuk hadir di sini, kita belajar bareng-bareng, kita menimba ilmu bareng-bareng biar kita paham.
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Itulah tadi sedikit gambaran tentang profil Majelis Taklim Miftahul Muttaqin. Mudah-mudahan dengan adanya video-video tadi membuat kita semakin termotivasi untuk menuntut ilmu. Jadi Miftahul Muttaqin ini juga terbuka lebar untuk semuanya, bagi remaja-remaja juga, bapak-bapak juga yang ingin mengkaji lebih dalam tentang Islam. Kita punya kajian tiap minggu, tiap bulanan juga, atau kajian-kajian intensif lainnya yang mungkin pastinya akan memperdalam keilmuan agama kita untuk kemudian kita bisa mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat, karena sebelumnya kita adalah sebuah pengemban dakwah, sebuah jamaah yang memang kita harus terjun ke dalam masyarakat untuk membina umat yang akhirnya umat akan sadar betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya Islam sebagai sandaran hidup kita. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Siapkan amunisinya untuk satu pertanyaan lagi, karena bukunya kan ada 3 nih merchant dari kita. Jadi satu penanya saja untuk pertanyaan penutup atau pertanyaan terakhir. Silakan bagi sahabat-sahabat Miftahul Muttaqin. Atau mungkin sudah sangat jelas dengan materi yang telah dipaparkan oleh Ustadz Didik tadi. Jazakallah khair Ustadz. Gimana sahabat-sahabat? Ada yang bertanya? Sisa bukunya masih 1 lagi. Sayang loh. Nanya apa saja? Siapa nih yang mau nanya? Mungkin yang masih sekolah. Nah, atau mungkin Ustadz Wanto. Belum. Baik, kalau memang sudah nggak ada, kita menginjak acara selanjutnya, yaitu doa penutup yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dede. Jadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim takasrana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Doa penutup telah disampaikan oleh Ustadz Dede. Untuk kemudian kami menyampaikan beberapa maklumat dari panitia mengenai form kuesioner yang akan kami
bagikan kepada sahabat-sahabat Miftahul Muttaqin. Nanti akan dipandu atau keterangan lebih lanjut akan dipandu langsung oleh panitia. Untuk kemudian seperti yang telah kami janjikan tadi bahwa yang bertanya akan berhak mendapatkan merchandise. Jadi untuk Ustadz siapa maaf Ustadz Dodi silahkan maju ke depan sama Ustadz Faisal sekalian. Jadi kita kasih kenang-kenangan. Untuk kenangan-kenangan ini mudah-mudahan akan sangat bermanfaat dan menambah keilmuan. Amin. Ustadz Dede langsung bisa. Baik, mudah-mudahan teman-teman sahabat-sahabat Miftahul Muttaqin yang tadi mendapatkan merchandise bisa dimanfaatkan dengan benar-benar dan akhirnya nanti ilmu yang ada di dalam buku itu bisa tersampaikan kepada kita juga. Amin. Baik, telah sampai di penghujung acara. Jazakallah khairan katsiron. Ustadz Dede Maulana sebagai pemateri juga panitia yang telah bersusah payah untuk mensukseskan acara ini, juga sahabat-sahabat Miftahul Muttaqin yang hadir di sini juga yang via online juga tak mengurangi pahala insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan yang lebih banyak lagi dari hari ini, untuk kemudian untuk acara-acara selanjutnya kita bisa lebih banyak lagi menimba ilmu dan untuk hadir di sini bersama kami. Dan mudah-mudahan Majelis Miftahul Muttaqin semakin kedepannya semakin memberikan pengaruhnya terhadap umat, terutama dalam hal agama, baik itu masalah urusan sosial, budaya, ekonomi, sampai kenegaraan, karena semuanya itu Islam mencakup semua di lini kehidupan. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.